Hai, ketemu lagi di kelas pemrograman. Kali ini aku dapat email dari salah satu subscriber aku untuk membuat codingan di Python itu tentang perhitungan gaji. Contoh soalnya kayak gini, aku share ke kalian semua. Kalian bisa screenshot aja atau kalian bisa dilambatin videonya. Nah, ini untuk inputannya kayak gini, ada golongan jabatan atau tunjangan pendidikan. Nah, ini untuk outputnya kayak gini. Nanti aku persingkat ya, biar kalian ngerti, biar kalian lebih paham gitu. Nah, hasil runningnya itu kayak gini. Nah, saat aku input, outputnya langsung keluar kayak gini. Nah, aku input lagi misalnya di sini, pilih jabatannya, pilih pendidikannya, langsung keluar. Jadi langsung aja kita mulai ke videonya ya. Oke, di sini langsung aku persingkat aja. Di sini ada tunjangan jabatan, itu ada golongan 1, 2, dan 3. Kalau 5% itu kita jadiin aja 0,05. Nah, begitu juga selanjutnya kalian bisa lihat di sini juga ada tunjangan pendidikannya, ada SMA, D3, D1, SMA, D1, D3, S1 ya kan. Nah, kalau kerjanya lebih dari 8 jam dia akan mendapatkan lembur. Lemburnya itu 3.500 per jam. Kayak gitu intinya ya. Tadi aku udah tunjukin input sama outputnya, jadi langsung aja kita kerjain. Nah, di sini aku mau buat nama karyawan. Ini input, aku buat variabel ya, nakar yang gampang. Nah, kita ketik aja input nama gitu. Nanti pas muncul itu kita akan tinggal input nama gitu. Siapa namanya? Nih, golongan jabatan juga aku buat aja golongan underscore jabatan sama dengan input. Nah, di sini juga aku mau membuat inputan. Makanya aku menggunakan function input. Langsung aja golongan jabatan itu kalian bisa milih karena ada pilihan pertama, kedua, dan ketiga. Nah, di sini aku akan buat pendidikan. Ini juga di input pendidikannya itu tadi ada SMA, D1, D3 sama S1 ya. Nah, di sini kita input juga untuk pilihannya. Di sini kita akan buat nested if atau if bersarang. Kenapa? Karena saat dia memilih golongan 1, dia itu ada pilihannya SMA sampai seterusnya tadi S1 ya. Nah, di sini kita berdasarkan jika golongan jabatannya 1. Nah, jabatannya itu kan gajinya itu tadi sesuai awal, semua gajinya itu rata 300.000. Hanya berbeda persentasenya aja. Kalau golongan 1 dapatnya 0,5. Ya kan, berarti dikali 0,05. Maksudnya 5% gitu. Tapi jika pendidikannya SMA, nah tunjangan pendidikannya dia akan mendapatkan berapa? Itu jadi buat lagi if dalam if, tapi di sini aku buat jika pendidikan sama dengannya 2 kali SMA huruf kapital or masukin lagi variabelnya pendidikan, jadi kalian bisa input dengan huruf kapital atau huruf kecil. Nah, jika pendidikannya SMA, tunjangannya kita buat variabel baru yang gampang aja. Tunjangannya berapa? Berarti 300.000 dikali 2,5% itu berapa? Berarti 0,025. Contohnya kayak gitu. Nah, setelah itu kita buat lagi elif. Jika pendidikannya D1, maka tunjangan yang dimiliki itu dia berapa? Itu 5%, berarti 0,05%, dikalikan saja gitu. Nah, di sini kan ada 4 kriteria ya. Nah, SMA udah, D1 udah, sekarang kita masuk lagi menggunakan elif lagi di sini. Jadi elif pendidikan. Maka pendidikannya jika D3, nah tunjangannya itu berapa? D3 itu tunjangannya itu 20%, berarti dikali 0,2. Nah, jatuhnya tunjangan sama dengan 300.000 dikali 0,2. Kayak gitu. Kita nggak pakai menggunakan persentase lagi di sini. Nah, selain itu, lebih dari itu, dia itu kalau S1 itu berarti langsung aja else tunjangan 300.000 dikali 30%, ya kan? Berarti dikali 0,3. Kita udah buat nih golongan jabatan pertama. Dia kan ada kriteria 2 dan 3. Kalian bisa langsung copy aja. If-nya kalian ganti menggunakan angka 2. Nah, di sini juga untuk kriteria tunjangan pendidikannya kan sama ya, SMA sampai S1 itu total perkaliannya juga sama. Gak usah ada yang kalian ganti, kalian cuma ganti if golongan jabatannya aja jadi 2. Nah, untuk yang ketiga sama, kalian tinggal copy paste aja. Nah, di sini jika golongan jabatannya 3, berarti semuanya sama. Tinggal kalian copy paste aja. Contohnya kayak gitu ya. Jadi biar lebih gampang. Nah, tapi di situ kita kaliin jabatannya berapa karena golongan jabatan itu 1, 2, 3 itu beda-beda. Kalau 3 itu tadi 15% kalau nggak salah ya. Nah, di sini ada error. Kenapa? Oh, nih. Ada keterangan itu
Oh, dia kurang titik koma. Jadi setelah if golongan underscore jabatan sama dengan 1, dia kurang titik, sorry. Nah, dikasih lagi di angka 2 dan 3-nya. Kita cek biar kita cek lebih dini. Kalau ada yang salah jadi lebih gampang. Nah, di sini ada yang salah juga. Tuh, di elif pendidikan. Oh, dia itu kurang titik 2 juga setelah D3. Setelah elif pendidikan D3. Kalau salah satu, salah semua karena tadi kita copy paste. Kita cari satu-satu. Nah, kurang titik 2, di bawahnya juga kurang titik 2. Nah, setelah udah running semua, nah kita coba running dulu. Misalnya aku input Sabrina, aku input nih misalnya 1. Nah, keluar. Nah, dia keluar, dia tidak ada yang salah. Kalau ada yang salah, dia tidak mau diinput. Contohnya kurang lebih seperti itu ya. Di sini kalau nggak salah itu ada lagi kita buat tunjangannya itu kalau lebih dari S1 ya kalau nggak salah 300.000 dikali 15%. Kita cobain aja ya. Kita buat lagi else tunjangan sama dengan 300.000 dikali 15%, yaitu 0,15. Nah, di sini kita akan buat lagi. Karena sebelumnya ada kalau jam kerjanya lebih dari 8 jam, dia akan mendapatkan lembur, yaitu per lemburnya 3.500. Berarti kita buat untuk inputan ya. Di sini kita buat jam kerja sama dengan integer karena bilangan bulat, nggak mungkin dong bilangan pecahan desimal. Nah, di running dia jalan, berarti nggak ada error, kayak gitu ya. Nah, gimana cara perhitungannya? Kita buat jika jam kerja if jam kerja sama dengan lebih dari sama dengan 8 jam, iya benar. Nah, kita masukin lagi total sama dengan yaitu berarti jam kerja dikurang 8 jam dikali 3.500 per jamnya. Ya, karena dia kalau di atas 8 misalnya 9, 10 sampai seterusnya dapat uang lembur 3.500. Nah, selain itu jika else sama dengan total 0. Kayak gitu. Berarti kalau 0 ya nggak dapat uang lembur. Contohnya kayak gitu. Nah, di sini aku mau buat cetak baru, cetakannya. Di sini aku buat baris baru dulu biar ada spasi antara input sama outputnya. Di sini kita akan buat pemanggilan outputnya, layar keluar outputnya. Nah, nama karyawan. Karena kita udah input nih awalnya namanya siapa, berarti kita buat di sini nama karyawan yang bernama diikuti dengan koma, lalu kita panggil nama variabelnya yaitu nakar. Nah, di sini kita buat lagi tunjangan jabatan yang diterima berapa. Nah, berarti di sini kita panggil variabelnya si jabatan yang udah kita buat. Nah, di sini juga jangan sampai salah untuk manggil nama variabelnya. Nah, di sini jabatan. Nah, di sini aku juga mau panggil nih tunjangan pendidikan misalnya ya. Nah, di sini kita buat tunjangan pendidikan, kita panggil nama variabelnya yaitu di atas apa kita menggunakannya, tunjangan gitu. Berarti kita panggil variabelnya itu sih tunjangan. Contohnya kayak gitu. Nah, di sini itu kita akan buat honor lembur yang dibayarkan jika dia memang lembur. Berarti kita udah hitung kan tadi menggunakan if jam kerja. Di sini kita langsung panggil aja variabelnya yaitu total ya, bukan variabelnya jam kerja. Karena itu buat perhitungannya aja. Nah, di sini kita akan menghitung total gaji. Total gaji itu gimana cara ngitungnya? Aku menggunakan persen F itu untuk bilangan pecahan, kalau persen D itu untuk desimal, kalau persen S itu untuk tipe data teks. Nah, di sini itu buat informasi aja aku menggunakan penggabungan teks dan variabel dengan cara lama menggunakan function persen. Nah, di sini aku akan buat perhitungan total gaji itu gimana cara ngitungnya. Kita akan buat di bawahnya si total ya. Nah, di sini aku akan buat perhitungan total gaji. Total gaji itu kita panggil aja variabel X misalnya. Nah, di sini 300.000 kita tambahin ya, bukan dikali. Ditambah apa aja? Ditambah jabatannya. Berarti kan ada tunjangan jabatan. Nah, di sini juga ada tunjangan pendidikan ya. Nah, di sini langsung aja kita tambahin dengan total. Contohnya kayak gitu. Nah, berarti kita harus panggil lagi nih. Berarti kita panggil persen X karena kita harus menggunakan persen X yaitu yang udah kita bikin tadi cara perhitungannya. Contohnya kurang lebih kayak gitu untuk perhitungan total gajinya. Cara menggunakan persen F dan persen X itu kurang lebih kayak gitu pemanggilannya. Di sini akan aku running, aku cobain running. Misalnya aku ketik Sabrina, jabatannya 1, D3. Nah, di sini kita bisa lihat D3 itu dia itu 20 berapa? 0,2 ya kan. Nah, berarti kira-kira pendidikannya 45.000, jabatannya 15.000 dan ada total jam kerjanya. Berarti dapat lemburnya 3.500 karena dia di atas 8 jam, hanya lembur 1 jam. Contohnya kurang lebih kayak gitu. Nah, misalnya di sini aku running lagi, misalnya golongan jabatannya 1 dan ini aku mau menggunakan SMA. Nah, kayak gini. Nah, jumlah jam kerjanya itu 10 jam, berarti ada
2 berarti 7.500 dia running. Di sini aku menggunakan yang kedua D1. Yang kedua itu nih kita lihat yang kedua D1 berapa. Nah, di sini itu ada 0,5. Berarti kira-kira 300.000 dapatnya itu 45.000 gitu. Nah, di sini ada tunjangan jabatan, ada pendidikannya juga. Kalian bisa hitung aja pakai kalkulator kalian untuk mastiin ini bener atau enggaknya ya, bisa di make sure. Tapi di sini kayaknya aku akan kasih comment section di else-nya itu karena dia nggak bekerja. Kalau aku input SMA, dia itu akan terhitungnya 45.000 aja salah. Jadi else ini aku hapus aja. Jadi nggak ada pilihan lain selain else tunjangan 300 kali 15%. Nah, jadi aku langsung input aja kayak gini. Jadi kalau kalian ngikutin video ini, tolong else-nya itu kalian hapus aja untuk tunjangannya. Jadi cukup sampai if yang ketiga aja. Contohnya kayak gitu ya. Cukup sekian video dari aku cara membuat program dengan perhitungan slip gaji atau gaji karyawan menggunakan Python. Kurang lebih kayak gini videonya. So, kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa untuk di like, di comment, di subscribe. Jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.